Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel biografi dan kisah. Channel yang mengupas biografi tokoh-tokoh dan kisah yang menarik dan inspiratif. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Sejarah Perang Aceh, ulama berperan memobilisasi massa. Sejarah Perang Aceh yang terjadi pada abad ke-19 Masehi, ternyata menyimpan 1000 kisah yang berarti bagi perjuangan bangsa. Betapa tidak mengharukan, sebab banyak peran untuk melawan penjajah, tak terkecuali ulama. Dalam beberapa catatan kuno, ternyata ulama memiliki peran yang begitu berarti bagi jalannya Perang Aceh. Sisi lain dari peran para tokoh agama di Aceh ternyata begitu besar dalam mempertahankan wilayah mereka, khususnya pada tahun-tahun 1873 sampai tahun 1912. Berikut adalah beberapa kiprah mereka dalam melawan penjajah. Menyebarkan ideologi Perang Sabil. Melalui para ulama berpengaruh di Aceh, perang melawan Belanda pada abad ke-19 akhirnya mendapat banyak respon dari para penduduk setempat. Ulama mampu memobilisasi massa untuk mengikuti perang dengan Belanda dengan menyebarkan ideologi Perang Sabil. Kondisi seperti ini yang membuat masyarakat Aceh yang kental akan agama Islam menjadi terdorong untuk ikut bergabung. Selain menyiapkan pasukan, mereka juga melatih untuk menjadi prajurit yang ahli dalam peperangan. Menurut beberapa catatan sejarah Perang Aceh, mereka juga mendidik pengikutnya untuk berlatih strategi perang. Seruan bersama mengusir kafir. Para ulama di Aceh berupaya untuk mengusir kaum KP, penyebutan kafir dalam bahasa Aceh, yaitu Belanda. Orang Aceh saat itu mempercayai Belanda merupakan sekelompok kafir yang harus dimusnahkan. Oleh karena itu, seruan bersama untuk mengusir kafir sangat didukung oleh rakyat Aceh zaman itu. Selain dari mobilisasi ulama, biasanya rakyat Aceh memperoleh semangat mengusir kafir dari sebuah rapat bersama para panglima perang Aceh yang kebetulan dipimpin oleh para ulama. Sekali lagi, rakyat Aceh menuduh Belanda sebagai kafir karena tidak seiman dan sifat-sifatnya yang cenderung tidak manusiawi. Orang-orang Belanda yang ada di Aceh sering membuat onar. Bahkan beberapa catatan membuktikan jika orang Belanda sering membunuh rakyat Aceh yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak kecil. Atas dasar inilah mereka menganggap Belanda sebagai kaum kafir dan musuh bersama umat Islam. Dalam memobilisasi massa, ulama memanfaatkan tempat pengajian secara terpusat yang disebut dayah. Mereka menggodok pengikutnya untuk menghimpun kekuatan yang sempurna dalam menghadapi Belanda. Sehingga, tidak hanya ilmu agama saja yang mereka ajarkan, melainkan pelajaran bagaimana cara mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Ternyata dari sejarah Perang Aceh ini, strategi seperti ini membuat Belanda sulit menebak gerakan-gerakan ulama. Apalagi mereka tidak terlalu memperhatikan peran tokoh agama dalam hal peperangan. Pengaruh Tengku Cik Ditiro. Tengku Cik Ditiro merupakan salah satu nama besar ulama yang berpengaruh terhadap peristiwa ini. Selain masuk pada kategori ulama yang menyebarkan ideologi Perang Sabil, Cik Ditiro juga adalah salah satu ulama Aceh yang berani terjun langsung dan memimpin peperangan melawan Belanda. Namun hal paling menarik dari Cik Ditiro adalah sikap cerdas dan bijaksananya yang jarang dimiliki oleh siapapun saat itu. Ia mampu menginsafkan orang hanya dengan lisan dan tulisan untuk menjadi pengikut perangnya. Sementara melalui lisan, ia dengan cerdasnya menyerukan bahwa perang ini merupakan serangan yang suci dan berasal dari nafas Islam. Sementara secara tersurat, Cik Ditiro menyampaikan negosiasi dengan Belanda, atau kerjasama yang saling menguntungkan. Ia menyurati Belanda dengan sebuah persediaan bekerja sama dengan Belanda, dengan catatan orang Belanda yang mau ikut campur dalam pemerintahan Aceh, ia harus terlebih dahulu masuk dan memeluk agama Islam. Keberanian Tengku Cik Kuta Karang. Berbeda dengan Tengku Cik Ditiro yang masih memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan Belanda, Cik Kuta Karang justru sebaliknya. Masih dalam sejarah Perang Aceh, ia merupakan seorang ulama yang tidak pernah mengenal kompromi pada kafir. Umpamanya hanya mengandalkan pemakaian mata pedang dalam menghadapi Belanda. Cik Kuta Karang terkenal sebagai ulama pejuang Aceh yang gagah dan berani. Bahkan, banyak orang termotivasi oleh perannya selama menjabat sebagai pemimpin perang di Aceh. Alhasil, para pengikut Cik Kuta Karang sangat banyak untuk melawan penjajah Belanda dari tanah Aceh. Demikian beberapa peran ulama dalam sejarah Perang Aceh yang bisa kita ambil pelajarannya. Dengan membaca sejarahnya, kita bisa belajar pengertian dari sebuah perang yang sesungguhnya. Sebab dalam konsep pasukan Islam Aceh, tidak akan menyerang terlebih dahulu,
sebelum musuh itu bergerak dan terlebih dahulu melepaskan senjata. Semoga negeri kita tercinta ini terbebas dari segala bentuk penjajahan.